Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Insyaallah di pertemuan kita di pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kita di kitab Adabul Mufrad, yang mana setiap pertemuan anak ulang dan ungkit kembali bahwa kitab Adabul Mufrad adalah kitab yang disusun dan dirangkai oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, yang berisikan tentang akhlak Islamiyah. Ya, bagaimana Rasulullah SAW mempraktekkan, ya, memberi pelajaran kepada para sahabat dan juga kaum muslimin tentang akhlak yang mulia, ya, akhlak yang seharusnya dipraktekkan oleh seorang muslim yang hakiki, ya. Maka dari itu, ya, kita lanjut ke pembahasan kita, ya, di kitab Adabul Mufrad di bab selanjutnya, yaitu di bab 382 tentang syair, ya, masih tentang syair, ya, yang mana syair itu adalah salah satu lantunan, ya, atau salah satu bentuk, ya, kerangkaian kata yang sering dilantunkan oleh orang-orang Arab, ya, terutama, ya, pada zaman jahiliyah, yaitu pada zaman orang-orang kafir Quraisy itu berjaya di tanah Mekah. Ya, makanya Rasulullah SAW turun, ya, terhadap kepada kaum kafir Quraisy, ya, dengan keadaan ummi, ya, tidak bisa baca dan juga tulis, ya. Nah, maka, ya, di bab ini kita lihat, ya, syair itu mengandung, ya, kebaikan maupun adapun juga mengandung keburukan, ya. Nah, yang mana tentu bisa dicela atau dipuji oleh Rasulullah SAW, ya. Dalam hadis 864 dari sahabat Ubay bin Ka'ab, ya, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, ya, ah, minasyi'ri hikmah, ya, sebagian dari syair itu memiliki hikmah, ya. Nah, inilah syair yang dipuji oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu syair yang memiliki hikmah atau memiliki makna yang baik. Nah, maka sebaliknya, ya, inilah mafhumul mukhalafah, ya. Pemahaman sebaliknya, ya, jika syair itu tidak memiliki hikmah atau memiliki makna yang buruk, maka itu dicela oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut ke hadis 865, ya, dari sahabat Abdullah bin Amr, ya. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ya, syair sama kedudukannya dengan kalimat yang baik, ya, seperti baiknya kalimat tersebut dan buruknya seperti buruknya kalimat tersebut, ya. Jadi tergantung, ya. Kalau syairnya bermakna baik, ya, ada hikmahnya, maka itu menjadi suatu kebaikan, ya. Namun sebaliknya kalau maknanya buruk, ya, bahkan ada pencelaan, menyindir orang, ya, maka itu menjadi kalimat yang buruk juga, ya. Nah, seperti di hadis 866, ya, tentang syair-syair yang dilantunkan, ya, dari Ummul Mukminin radhiyallahu anha, bahwasanya ia berkata, di antara syair itu ada yang baik dan ada pula yang buruk, ya. Maka, ya, ambillah yang baik dan tinggalkanlah yang buruk. Nah, beberapa syair telah aku riwayatkan dari syair Ka'ab bin Malik, ya, dari salah satu sahabat yang mana lantunannya cukup baik, ya. Jadi antaranya ada qasidah, ya, yang mana berisikan 40 bait, dan ada pula yang kurang dari itu, ya. Maka dari qaul sahabi berarti, ya, ini para jemaah sekalian, ini perkataan Ummul Mukminin, ya. Dari Ummul Mukminin dapat kita ambil, ya, kesimpulan bahwa dibolehkan melantunkan bait, ya, yang mana salah satu hikmahnya itu bertemakan Islam atau bahkan syariat-syariat Islam, ya. Terkadang, ya, beberapa bait-bait syair itu kadang tentang akidah juga ada, memuji Allah, asma wa sifatnya Allah. Nah, itulah syair yang baik atau yang ada hikmahnya, ya. Namun juga ada syair yang bahkan mencela, ya, menyindir para sahabat, ya, karena kesalahan mereka, maka itulah syair-syair yang dicela oleh Rasulullah dan juga para sahabatnya, ya. Kita lanjut ke hadis 867 dari Al-Miqdam bin Syuraih, ya, dari ayahnya, ia berkata, aku bertanya kepada Ummul Mukminin, ya, apakah Rasulullah SAW pernah mengucapkan syair, ya. Maka Ummul Mukminin menjawab, ya, beliau mengucapkan sedikit dari syair Abdullah bin Rawahah, ya.
Nah, dan datanglah kepadamu dengan membawa berita-berita orang yang belum engkau bekali, ya, yang belum engkau dapatkan berita tersebut, ya. Nah, maka inilah ya, nah, salah satu bentuk bahwa syair itu diperbolehkan dalam Islam, ya. Nah, karena Rasulullah SAW ya beberapa kali mengucapkan syair, ya. Kemudian di hadis 868, ya, dari Al Hasan, ya, menceritakan kepada, ya, kami, yaitu kepada Mubarak, ya, bahwasanya Al Aswad bin Syari', ya, menceritakan kepadanya, aku seorang penyair, ya, kata Al Aswad. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah SAW, ya, aku telah memuji Rabbku. Ya, maka Rasulullah SAW ya bersabda, ketahuilah sesungguhnya Rabbmu menyukai pujianmu, yang mana tadi berbentuk syair. Ya. Nah, beliau tidak membenarkan untuk lebih dari kata-kata itu. Nah, kemudian kita lanjut para jemaah sekalian, ya, ke bab selanjutnya, ya, meminta untuk ucapan syair. Ya. Dalam Islam para jemaah sekalian ada beberapa syariat yang mana tidak boleh kita minta. Ya. Kita nggak boleh minta beberapa syariat. Salah satu contohnya itu adalah ruqyah. Ruqyah itu salah satu sunnah ketika ada orang mempunyai permasalahan kesehatan gitu, atau permasalahan mental. Namun, seseorang itu tidak diperbolehkan atau dimakruhkan meminta ruqyah. Ya. Kenapa? Ya, karena salah satu penghalang, ya, seorang muslim, ya, masuk surga tanpa hisab, ya, itu adalah ketika seseorang tersebut meminta ruqyah. Ya. Apakah syair juga seperti itu? Nah, mari kita lihat di hadis 869 dari Asy-Syarid, ia berkata Rasulullah SAW pernah memintaku melantunkan syair, ya, syairnya Umayyah bin Abi Salt, ya, lalu aku lantunkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW, ya, ya, itu adalah zid, tambahlah hingga aku membacakan 100 bait. Ya, lalu beliau bersabda hampir saja ia masuk Islam, ya. Nah, nah, maka inilah salah satu bentuk kita boleh meminta bersyair, ya. Jadi syair itu hukumnya boleh, mubah. Kalau ada hikmahnya atau memuji Islam maka hukumnya sunnah, ya. Dan kita boleh meminta syair, ya. Nah, bahkan beberapa jamaah, ya, ketika ada orang yang menikah atau apa, ya, bahkan beberapa itu dilantunkan syair, ya, untuk memperindah walimah, ya, memperindah akad nikah juga, ya. Kemudian, ya, kita lanjut para jamaah sekalian, ya, di bab selanjutnya, di bab 384, ya, orang yang tidak menyukai orang yang disibukkan oleh bersyair, ya. Nah, ketika ada seseorang yang kehidupannya memang hobinya bersyair, ya. Nah, bagaimana hukum dalam Islam? Ya, dari sahabat Ibnu Umar, ya, dari Rasulullah SAW beliau bersabda, ya, tenggorokan seseorang dari kalian dipenuhi oleh nanah sehingga ia sakit, ya, dan bisa merusak tenggorokan, ya, itu lebih baik, ya, daripada orang yang sehariannya dipenuhi dengan syair, ya. Nah, maka disinilah titik mudorot syair, ya. Nah, Rasulullah SAW mencela orang yang menyibukkan kesehariannya dengan terus-menerus bersyair, ya. Nah, tentu syair ini boleh, namun ada batasnya, ya. Tidak boleh terus-menerus, ya, bersyair. Ya, kenapa? Ya, karena ini berlebihan gulu, ya. Segala bentuk, ya, apapun yang boleh atau mubah dalam Islam, ketika berlebihan maka hukumnya makruh bahkan bisa haram, ya. Salah satu contoh adalah syair, ya. Nah, ketika orang, ya, bersyair yang mana hukum asli mubah, ya, boleh, ya, namun ketika disibukkan bahkan lalai maka hukumnya bisa menjadi makruh bahkan haram, ya. Kemudian kita lanjut para jemaah sekalian di hadis 871, ya, dari sahabat Ibnu Abbas bahwa ayat, ya, wasyu'ara'u yattabi'uhumul gawun, ya. Nah, dalam surat Asy-Syu'ara, ya, dari ayat 224, ya, sampai ayat, ya, 226, wa annahum yaquluna ma la yaf'alun, ya. Yang mana ya berisikan dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Jadi beberapa penyair itu, ya, menyesatkan orang, ya.
Nah, hingga ayat 226 yang mana berisikan ya, dan bahwasannya mereka suka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakan, ya, kabur maktan, ya. Jadi mereka bersyair dengan bagus, namun sejatinya mereka tidak seperti itu, ya. Mereka bersyair dengan keagungan Allah, namun di sisi lain penyair tersebut tidak mengagungkan Allah pada kesehariannya, ya. Nah, panasakho min dalika wastatna, ya. Nah, maka di hukumnya itu dihapus, ya, dinasakh itu dihapus hukumnya, ya. Dan dikecualikan illalladzina amanu ila qawlihi yanqalibun, ya. Dan yang beriman, kecuali orang-orang yang beriman dari orang-orang bersyair itu, dari orang-orang yang sering bersyair, maka itulah tempat di mana mereka sejatinya kembali, ya. Nah, maka, ya, setelah disebutkan ayat 224 sampai ayat 226 yang mana mencela orang-orang yang disibukkan dengan syair, ya, namun di ayat 227, ya, di surat Asy-Syu'ara, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, mengecualikan, ya, nah, kepada orang-orang yang isinya orang-orang yang beriman dalam penyair, dalam bersyair, ya. Mana tentu syairnya juga bermanfaat. Nah, makanya sejatinya orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut para jemaah sekalian, ya. Nah, ke bab selanjutnya di bab 385, orang-orang yang berkata sesungguhnya sebagian dari ungkapan perkataan adalah sihir. Nah, ini sedikit fun fact, ya, sedikit apa namanya kita perlu ketahui para jemaah sekalian, ya. Kita ketahui ya penyakit ain yang mungkin para jamaah sekalian juga sering dengar. Penyakit ain adalah salah satu penyakit yang wakil terjadi kepada kaum muslimin. Ya. Penyebabnya apa? Ya. Salah satunya adalah ucapan pujian yang tidak ada unsur keagungan Allah. Ya. Misalkan nih para jamaah sekalian melihat ada fulan A, ada seseorang A, ya, yang mana ia adalah seorang soleh, ya, akhlaknya mulia, ya, tampilannya rupawan dan seterusnya, ya. Nah, kemudian ada fulan B yang memuji orang si fulan A ini, ya, tanpa ada unsur masya Allah, ya, tabarakallah, ya. Akan-akan, ya, kelebihan dari fulan A ini milik dia sendiri tanpa ada keagungan Allah atau kuasa dari Allah. Nah, maka itulah bentuk dari, ya, ucapan yang bisa mengandung penyakit. Yaitu penyakit apa? Ain. Nah, maka seperti di bab ini, ya, sebagian ucapan kita itu bahkan bisa mengandung sihir, bisa menjadikan penyakit kepada orang lain, ya, karena kita lupa segala yang kita puji itu milik Allah, itu kehendak dari Allah. Segala yang kita cela itu ciptaan Allah, ya, itu dari takdirnya Allah juga. Nah, maka jagalah ucapan kita dalam bentuk apapun, apalagi bisa menjadi penyakit ain juga. Salah satu bentuk penyakit yang sulit sembuhnya, ya, atau lama sembuhnya. Ya, kita lihat di hadis 872 dari sahabat Ibnu Abbas bahwasanya, ya, seseorang Arab Badui mendatangi Rasulullah SAW. Lalu ia berkata dengan kata-kata yang jelas. Ya, tidak ada unsur apa namanya ya, tidak ada unsur bisa tahammul, ya. Kata-kata yang membawa kepada arti yang lain. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebagian dari ungkapan kata-kata adalah sihir. Dan sesungguhnya sebagian dari syair adalah hikmah, ya. Nah, maka inilah, ya, ucapan kalau tidak dijaga bisa menjadi penyakit, ya. Yang mana itu adalah bentuk dari kebatilan, ya. Nah, yang mana maksud, ya, sihir di sini bisa mempengaruhi orang lain atau menjadikan suatu penyakit atau menjadikan dengki atau yang lain-lainnya, ya. Maka jagalah ucapan kita, jangan sampai ucapan kita membuat marah orang lain atau dengki orang lain, membuat fitnah kepada orang lain, berbohong, atau bahkan, ya, memuji berlebihan, ya, yang mana itu adalah salah satu bentuk pintu penyakit ain dan seterusnya, ya. Nah, kita lanjut ke hadis 873, ya, dari Umar bin Salam menceritakan kepada Ma'an, ya, nah, bahwa Abdul Malik bin Marwan, ya, pernah memberikan anaknya kepada Asy-Sya'bi
agar ia mendidik mereka. Ya. Lalu ia berkata kepada Asy-Sya'bi, ajarilah mereka syair agar mereka menjadi orang yang terhormat dan dapat menolong. Jadi salah satu apa namanya hiburan orang Arab itu pada zaman dulu syair. Ya. Nah, berilah mereka makan daging agar hati mereka kuat. Ya, potong rambut mereka agar leher mereka juga kuat atau terlihat tegak. Ya, ajaklah mereka duduk bersama orang-orang terkemuka agar mereka mendapatkan pengalaman dalam merangkai kata. Ya. Nah, maka inilah ya salah satu bentuk ya Abdul Malik bin Marwan ini salah satu khalifah Bani Abbasiyah ya, yang mana mendidik anak-anak mereka ya agar menjadi penerusnya, ya, menjadi khalifah ya Bani Abbasiyah juga. Ya, salah satu kabilah atau kerajaan Islam yang cukup lama ya, yang mana syariat Islam itu masih tegak pada zaman uh, Khalifah Abbasiyah ya. Ya. Inilah bentuk dari kemuliaan bersyair ya, yang mana ini keutamaan dari orang-orang terhormat ya. Walaupun ya jangan sampai syairnya tidak ada hikmahnya, maka itulah yang dicela ya. Nah, maka syair ini termasuk ucapan yang bisa dipuji ataupun dicela ya, tergantung dari maknanya. Kalau kita lanjut para jamaah sekalian di bab 386 ya, tentang syair yang tidak disukai atau yang dicela dalam Islam atau beberapa sahabat ya. Di hadis 874 ya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling besar dosanya, ya, salah satu dosa besar adalah penyair yang menghina kabilah dari keseluruhan, ya, dan orang yang tidak mengakui ayat. Nah, kita bisa lihat ya, salah satu dosa besar bahkan disandingkan dengan tidak mengakui ayah sendiri, ya, yaitu ketika orang yang bersyair dengan menghina, mencela orang lain, ya. Nah, mana ini sumber fitnah, ya, sumber dengki dan juga permusuhan dari kaum muslimin, ya. Nah, seperti zaman sekarang ya, para jamaah sekalian, hanya dengan ucapan semata, satu dua kata, ya, bisa menjadi permusuhan orang banyak, ya, bahkan bisa menjadi golongan-golongan yang terpecah, ya. Inilah bahayanya ucapan, ya. Kita lanjut para jamaah sekalian di bab 387 tentang kasratu qaul, ya. Nah, banyak bicara atau banyak berucap, ya. Bagaimana dalam Islam ya tentang sikap tersebut, ya. Di hadis 875 ya dari Zaid bin Aslam, ia berkata, aku mendengar Ibnu Umar mengatakan dua orang laki-laki penceramah atau pendai dari Masyrik, ya Masyrik itu berarti dari Syam ya. Afwan, ya dari Syam ya. Masyrik itu timur. Negara-negara timur itu Syam, kemudian Habasyah, Mongol. Nah, pada masa Rasulullah, keduanya berdiri lalu berbicara, ya, dan kemudian duduk kembali. Ya. Lalu Thabit bin Qais, ya, khatibnya Rasulullah SAW, berdiri lalu berbicara. Ya. Nah, orang-orang pada kagum, ya, terhadap ceramah mereka berdua. Rasulullah SAW berdiri seraya berkata, wahai sekalian manusia, ya, sampaikanlah kata-kata kalian, ya, ceramah kalian sampaikanlah, karena menyampaikan kata-kata panjang dan lebar berasal dari syaitan. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, sesungguhnya sebagian dari ya kata-kata atau sebagian dari dakwah itu ya bisa membersihkan syaitan ya. Ini ya para jamaah sekalian ya. Inna minal bayan ya, dari beberapa ucapan atau beberapa penjelasan itu berisikan sihir ya. Maka salah satu bentuk ya apa namanya was-was syaitan atau bisikan syaitan itu ketika orang yang banyak bicaranya ya, seperti orang yang gampang ngeles ya, banyak alasan. Nah, inilah salah satu bentuk dari bisikan syaitan ya. Nah, maka ya seperti di hadis yang lain ya, kul khairan au taskut ya, berkatalah yang baik ya, atau kalau engkau tidak bisa berkata yang baik maka diamlah ya. Nah, karena kita nggak tahu ucapan kita baik atau tidak
ya, dipuji atau dicela dalam Islam. Ya, jangan sampai kita mengatakan sesuatu ya yang mana dicela dalam Islam. Seperti suatu ucapan yang banyak ya, yang tidak ada maknanya atau hanya mencari alasan saja berbelit-belit ya, yang mana ucapan ini menjadi ya poros orang-orang yang bermuka dua seperti orang-orang munafik ya, Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Hmm, salah satu orang ketua kaum munafik ya. Hmm, ini salah satu sikapnya ya, banyak beralasan kepada Rasulullah ya. Beralasan tidak ikut perang ya, beralasan ya ketika diajak sholat dan seterusnya. Dan lanjut pada jamaah sekalian ya, di hadis 876 ya, jadi Humaid menceritakan kepadaku ya, yaitu kepada uh, Muhammad bin Ja'far ya, bahwasanya ia mendengar Anas bin Malik ya mengatakan ya, seseorang yang berpidato ya, di dekat Umar, lalu orang itu banyak bicara ya, itu banyak bicara, kalamnya itu gak bermanfaat ya, semuanya ya, maka Umar bin Khattab berkata ya, semuanya banyak bicara adalah bagian dari bisikan syaitan ya. Hmm, inilah yang dicela dalam Islam ya. Nah, ketika ada suatu ucapan yang banyak namun tidak bermanfaat ya. Nah, kemudian kita lanjut di hadis 877 dari Suhel bin Ziro ya, menceritakan kepada Abu Awanah ya, ia berkata, aku mendengar Abu Yazid ya, atau Ma'an bin Yazid ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, berkumpullah kalian di dalam masjid, dan setiap kali suatu kaum berkumpul ya, panggillah aku ya, masa ajaknya Rasulullah SAW untuk berkumpul bersama kalian ya. Lalu beliau adalah orang yang pertama datang kepada masjid tersebut ya, untuk berkumpul bersama kami. Kemudian salah seorang di antara kami berbicara, saya berkata, sesungguhnya ya, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada pujian selain untuknya, yang memiliki tujuan dan tidak berlaku di belakangnya. Lalu Rasulullah SAW marah dan bangun ya, dengan ucapan tersebut ya. Nah, kemudian kami saling menyalahkan ya, kenapa Fulan mengucapkan A, mengucapkan B ya. Maka kami berkata kepada Rasulullah SAW, orang yang pertama yang datang ya kepada kami, lalu beliau pergi ke masjid lain dan duduk di dalamnya. Ya, lalu kami datangi ya beliau dan berbicara dengan beliau. Ya. Nah, lalu kami antar hingga duduk di tempat beliau duduk, ya, atau dekat dengan tempat beliau duduk. Ya. Lalu beliau bersabda, ya, nah, yang mana sebenarnya sudah pindah-pindah masjid, ya, pindah tempat duduk. Ya. Sesungguhnya segala puji bagi Allah yang apabila Dia kehendaki. Nah, ini yang benar. Jadi dikoreksi ya. Dijadikan di depannya apabila menghendaki. Dia jadikan di belakangnya ya, dan sungguhnya sebagian dari ya ucapan itu ya, penjelasan itu bisa jadi sihir. Lalu beliau memberi perintah dan memberi kami pelajaran ya, bahkan ucapan untuk memuji Allah saja kita harus perhatikan, jangan sampai kita ya bisa memuji Allah, ingin memuji Allah namun kita malah membatasi sikapnya Allah ya. Nah, seakan-akan ya, nah, manusia itu tidak punya apa namanya, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu ya, menghilangi sikap kehendaknya ya. Yang mana seakan-akan Allah tidak punya kuasa di belakangnya ya. Nah, inilah yang harus kita jaga ya. Kita boleh memuji Allah ya, namun dengan syariat atau ucapan yang tepat. Nah, sampai hadis 877 para sama sekalian, ada yang ingin ditanyakan ya, tentang bersyair atau keutamaan-keutamaan dalam berucap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om ya, tafadhol, silakan Om. Mencermati eh, kejadian-kejadian akhir-akhir ini di masyarakat tentang penipuan dan lain-lain, itu menggunakan kata-kata atau kalimat yang manipulatif. Ada apakah itu termasuk di dalam sihir? Karena memang kemudian orang menjadi seperti terhipnotis gitu dengan kalimat atau kata-kata seperti itu. Dan itu banyak sekali terjadi di masyarakat yang ujungnya adalah
jadi penipuan dan semacamnya. Itu Ustaz. Oke. Allah ya Om. Ya Bismillah, memang ucapan itu ya seperti di hadis sebelumnya, ya, ucapan yang mengajak, ya, bahkan dari ucapan mengajak saja atau misalkan ucapan provokatif, ya, itu bisa menjadi sihir, betul, ya. Ucapan-ucapan seperti itulah yang mana ditakutkan oleh Rasulullah, ya, ya, untuk mengajak kepada suatu kemungkaran, ya. Nah, mengajak kepada suatu, ya, permusuhan, ya, apalagi bentuknya menipu, ya, yang akhirnya orang gampang tertipu, ya. Pada zaman sekarang yang sulitnya di situ, ya, ya, kita lewat sosmed, ya, akan-akan oh ini isinya kebaikan nih, oh ini kayaknya baik nih isinya, padahal itu adalah penipuan, ya. Mana zaman sekarang sudah banyak, ya, bentuk PDF atau misalkan apa, ya, itu makanya kita harus hati-hati, ya, terhadap seperti itu Om, ya. Ya, itulah salah satu bentuk sihir, ya. Maka ucapan yang apa namanya, baik, ya, di mata kita, memang kita harus lihat maknanya apa, ya. Jangan sampai dengan ucapan lemah lembut, ya, yang kita tangkap namun itu malah, ya, eh, menjadi tipu daya bagi kita, ya. Itu ya, insya Allah Om, ya. Hmm. Baik Ustaz. Ya, jadi memang harus hati-hati, ya, dalam bentuk penipuan, walaupun alhamdulillah, ya, kita insya Allah jangan sampai tertipu dengan tipu daya syaitan ataupun manusia-manusia lain yang bersikap seperti syaitan, ya. Di dalam surat An-Nas, ya, minal jinnati wan nas, ya, syaitan itu dari manusia dan juga dari jin. Maka kita, ya, berlindung kepada Allah agar terjaga, ya, dari tipu daya syaitan, ya, baik berbentuk manusia maupun berbentuk jin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, ada lagi Om yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Om, ya. Tafadhol, silakan. Masalah masalah penyakit ain, Pak Ustadz, kayaknya saya lebih pengen tahu lebih dalam masalah penyakit ain. Boleh Om, Gim- ya, kita bahas. Gimana cara kena penyakit ain? Gimana cara kalau kita kena penyakit ain, gimana menanggulanginya atau mengobatinya gitu, Pak Ustadz? Oke, boleh Om kita bahas. Jadi ini sejarahnya Om, ya. Dalam Sirah Nabawiyah Rasulullah SAW pada tahun 7 Hijriyah, setelah setelah Bai'atur Ridwan, setahun setelah Bai'atur Ridwan dan juga Sulhu Hudaybiyah, ya, perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW itu pernah disihir oleh seorang wanita Yahudi, yang mana Rasulullah SAW 3 hari itu nggak bisa bergerak atau lumpuh, tubuhnya itu berwarna ungu gitu, bercak-bercak ungu, ya, yang mana akhirnya para sahabat mencari tahu, ya, kenapa sihir ini bisa terjadi. Beberapa riwayat, ya, melihat sihir ini, ya, ada, ya, pasti ada gitu kan. Nah, maka itulah, ya, salah satu apa namanya, syaitan aja bisa memperdaya Rasulullah atau mempengaruhi lah gitu. Ketika Rasulullah lagi lemah atau bagaimana, kena penyakit. Nah, salah satu bentuk sihir itu, ya, itu kan antara kita pakai apa namanya, mediatornya, ya, bisa rambut, foto atau yang lainnya, ya, itu sihir, ya, secara apa naturalnya, ya, secara syariat Om, sihir itu pertama dari ucapan, ya, kedua itu dari pandangan hati kita, ya. Kenapa? Dalam riwayat para ulama, ya, penyakit ain, penyakit ain itu apa sih? Gitu kalau ditanya. Penyakit ain itu adalah ketika kita takjub atau iri kepada sesuatu, ya, kemudian kita pandang barang tersebut. Itu udah ain. Itu bisa celah dari ain. Kenapa? Karena syaitan itu melewati pandangan kita. Nah, jadi bagaimana kok bisa kena ain? Karena kita melihat sesuatu yang kita takjub atau kita iri, yang mana dari pandangan itu lewatlah syaitan. Hmm. Jadi ucapan kita lewatlah syaitan masuk ke situ. Jadi syaitan itu celahnya banyak dari pandangan, ya, dari ucapan, bisa masuk ain dari situ. Nah, yang masuk itu apa? Syaitan. Yang masuk itu syaitan Jadi ain itu adalah penyakit yang mana syaitan itu masuk kepada diri orang karena ucapan orang lain atau pandangan orang lain. Nah, itu secara definisi ya. Paham insya Allah ya tentang ain, ya. Ya, Pak Ustadz. Ya, bisa terjadi kepada siapa aja objeknya. Barang bisa, ya. Orang banyak.
yang kena ain, ya kan? Ana pernah lihat sini di depan mata Ana ya ketika teman Ana memuji suatu mobil ini ya, mobil mewah lah. Langsung bemper belakangnya copot depan mata Ana langsung di jalan, nggak pakai A, nggak pakai B, detik yang sama. Kejadian kedua, ya ketika teman Ana memuji langsung, ya ada teman Ana yang mempunyai jam bagus lah. Oh jamnya bagus nih, langsung jamnya jatuh, kacanya pecah depan mata Ana juga. Kenapa Allah memberikan hal tersebut? Agar kita semakin beriman, bahwa ingatlah segala milik Allah, yang segala bentuk makhluk yang indah itu kehendaknya Allah. Jangan lupa. Itu ditegur sama Allah kita itu. Ya, dan teman anak ada satu yang kena ain, sembuhnya itu sekitar 8 bulanan gitu. Ya. Nah, itu tentang ain, ya. Nah, mungkin kita lanjut sedikit ya, Om ya. Nah, ketika ada orang yang kena ain, gimana cara menyembuhkannya? Ya. Pertama, mandi air daun bidara, ya. Ini sahih ya, riwayatnya sahih, mandi air daun bidara. Nanti biasanya kalau orang yang kena ain, yang udah parah ya, badannya bisa bengkak ya. Atau minimal dia panas gitu. Yang perlu diruqyah, ya. Nah, diruqyah yang mana kalau ruqyah ya, nggak setiap peruqyah itu berhasil, ya. Nah, ketika teman anda diruqyah oleh 8 orang, yang berhasil itu 4, ya. Ya paling kalau diruqyah itu biasanya yang objeknya yang kena itu, ya paling kalau nggak muntah bisa demam, ya. Karena nggak pernah nemu yang kayak orang kesurupan gitu, belum pernah ya. Anda belum pernah lihat langsung. Tapi kalau muntah, panas, demam itu biasa. Yang terakhir itu bisa dimandikan bekas air wudhunya orang yang memuji. Paham ya? Nah, misalkan ada fulan A nih kena air. Terakhir dipuji oleh fulan B. Nah, maka nanti fulan B ini wudhu, nanti air itu ditampung, nanti dimandiin kepada orang yang terkena air. Ini hadisnya juga sahih. Ya. Nah, itu ya tentang masalah ain ya. Kasusnya Ustaz, sudah kalau banyak. untuk menghindari penyakit ain, berarti kita nggak boleh berlebihan ya, supaya tidak dipuji sama orang ya. Jadi kalau Ya, yang pertama kan zikir pagi pagi petang ya. Tameng ya kita banyak benteng. berdoa. Ya, kedua beramal soleh, karena beramal soleh itu meningkatkan iman dan juga takwa kita. Semakin iman takwa kita rendah, semakin mudah kena ain. Afan, salah ya. Uh, belum tentu ya. Itu salah satu bentuknya. Ya, salah satu bentuknya ketika iman dan takwa kita itu rendah bisa kena ain. Nah, kalau kita kena ain itu berarti ditegur oleh Allah. Ya, kalau ketika iman dan takwa kita rendah, nggak ditegur oleh Allah, berarti itu Allah memberikan kita istidraj. Apa itu istidraj? Allah membiarkan kita dalam kemungkaran. Naudzubillah min dzalik. Salah satu bentuk laknat Allah ya. Nah, kemudian yang kedua, orang yang punya kebaikan namun dipuji orang banyak. Ya. Makanya kita berhati-hati ya. Kalau kita memuji nih, ada misalkan, ustadz tersebut tuh keren ngajarnya, bahasanya bagus, ya, didengar juga enak. Ucapkanlah, ustadz tersebut, masya Allah, ya. Ya, masya Allah banget ngajarnya. Sebutkan, ya masya Allah. Ya, agar syaitan itu nggak masuk kepada ucapan kita. Ya. Ingat ain itu bahkan kalau kita nggak ketemu orangnya bisa kena ain orang tersebut dengan ucapan. Apalagi kalau depan mata kita. Ya. Jalurnya dua tuh, pandangan dan juga ucapan. Ya. Banyak Syukur ya. Ya, ya. afan wa yakium. Jadi itu ya, kita harus berhati-hati dalam ucapan ya. Nah, ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut? Ustadz, izin bertanya. Ya, tafadhol silakan. Bagaimana bisa membedakan antara itu penyakit ain atau penyakit medis? Bagaimana Ya. bisa membedakan dan ciri-cirinya bagi kita yang awam? Apakah itu ain atau itu penyakit yang benar-benar sakit karena alasan medis? Oke, sip. Nah, ini terjadi juga ya. Bismillah. Ini terjadi juga pada teman Ana. Ya. Sedikit kisah, beliau itu tiba-tiba, beliau Masya Allah ya. Fulan A ini Masya Allah. Imam masjid ya. Bahkan di imam masjid di pondok besar gitu. Suatu ketika, tiba-tiba dia agak aneh.
sholat zuhur tapi gerakannya nggak apa namanya nggak tumak ninah gitu. Nah, itu indikasinya kan. Nah, kalau kita udah lihat ada orang yang psikolognya kena lah, istilah kata gitu. Bahwa pertama kan kita ke dokter. Ya. Ketika di psikolog tersebut nggak ada apa jalan keluar, maka cari jalur syariat. Ya. Nah, seperti teman anak itu, ya, karena kalau itu udah tiba-tiba kena gitu kan. Ya kita indikasinya kenapa kok dia bisa seperti ini. Ya. Biasanya itu ya, kalau kan orang yang apa, kalau dalam Islam yang kena psikolog itu ditanya kepada orang terdekat sebelumnya dia ngapain, ya kan? Sebelum dia kena mentalnya kena ini ngapain? Apakah kalau indikasinya nggak ada yang berkaitan dengan psikolog, nah kemungkinan bisa kena ain. Karena ain itu ciri-cirinya dia tekannya tiba-tiba banget, nggak bertingkat seperti kayak orang yang kena mental ya. Karena kan dia ada indikasinya, misalkan kayak pas kemarin ada pilkada, ya kan, yang nggak keterima bisa menjadi sedikit kena mental. Nah itu kan ada indikasinya. Orang Mm-mm. kena ini tiba-tiba banget, blok kena. Ya, tapi teman anak itu tiba-tiba subuh itu masih normal gitu. Ya, makan pun masih bersama kita. Tiba-tiba zuhur kena, aneh gitu. Nggak ada apa-apa. Nah ini bisa kayak yang kena ain tuh kayak gitu. Tiba-tiba. Ya kayak anak kejadian teman anak memuji mobil, mobil bagus, kelihatan baru gitu. Ya, platnya aja bagus, ya, mengkilap. Tiba-tiba jatuh, bempernya kan nggak ada indikasi kayak gitu kan. Nah itulah ya, ciri-ciri ain tuh dia tiba-tiba. Itu lebih lebih dekatnya ya. Walaupun ya ada orang mungkin kena mental juga tiba-tiba ya. Tapi kalau Mm-mm. ain itu bener-bener itu setan masuk kayak gitu. Setan masuk tuh nggak ada ancang-ancang gitu. Kayak Rasulullah SAW habis sholat asar kena sihir, nggak lama maghrib aja nggak bisa jadi imam. Kan Mm. tiba-tiba. Itulah ya. Nah, indikasi dari ain ya. Insyaallah terjawab ya, insyaallah ya. Iya terjawab Ustadz ya. Nah, Syukron. walaupun ya Anda bukan psikolog jadi Anda nggak bisa jawab lebih ya. Ya. Mm-mm. Insyaallah oh ya. Apaan wa yakium? Ada yang lain insyaallah bertanya. Kalau sudah cukup kita lanjut sedikit ya. Di bab Tafadhol Ustadz. ya, di bab selanjutnya tentang berangan-angan. Nah, di bab ini ya ini walaupun di hadisnya nggak terlalu banyak ya. Kita sebutkan dulu hadisnya. Di bab 388 tentang berangan-angan atau berandai-andai ya. Nah, di hadis tersebut di hadis 878 ya, dari Ummul Mukminin radhiyallahu anha ya, ia berkata, suatu malam Rasulullah SAW tidak bisa tidur. Lalu beliau bersabda, ya sekiranya ada salah seorang dari sahabat yang soleh datang untuk mengajak menjagaku malam ini atau ya mengajak begadang lah bahasa ininya. Nah, tiba-tiba kami mendengar suara pedang. Lalu Rasulullah SAW bertanya, siapa itu? Ya. Ia berkata, ya, saat wahai Rasulullah SAW ya. Nah, lalu saat berkata, aku datang untuk menjagamu. Ya. Lalu Rasulullah SAW tidur ya hingga kami mendengar suara dengkur beliau. Ya. Nah, inilah ya Rasulullah SAW permintaannya sudah dikabul sama Allah ya. Nah, jadi saat bin Abi Waqqas ya langsung datang kepada Rasulullah ya untuk menemui beliau pada malam beliau tidak bisa tidur ya. Nah, ini anak sedikit apa namanya menambahkan berangan-angan dalam Islam itu ada dua pintu ya Om. Ya, ada suatu harapan ketika kita berdoa. Ya, kita berdoa agar mengharapkan apa yang kita doa itu ya dikabulkan oleh Allah atau ya menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala atau amal soleh. Ya. Namun di sisi lain ya berangan-angan itu kalau berlebihan itu makruh dalam Islam. Ya. Nah, atau bahkan kita memaksakan angan-angan kita atau kita memaksakan kita harus mendapatkan seperti kita berandai-andai. Ya. Contohnya ya misalkan ada fulan A ya berangan-angan ingin melanjutkan studi ya di misalkan di Universitas A gitu. Nah, ketika udah berangan-angan nggak dapat, maka ia akan kecewa dan mencela, ya, marah gitu, emosi. Ini tidak boleh, karena celah inilah berangan-angan berlebihan atau berandai-andai berlebihan, ya. Nah, namun di sisi lain, kalau kita mengharapkan berangan-angan, ya,
tentang kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, dan kita serahkan, ya, apakah Allah ingin memberi atau tidak, maka inilah yang dipuji dalam Islam. Ini yang disyariatkan dalam Islam, yaitu, ya, kita mengharapkan, ya, kelebihan atau mengharapkan rahmatnya Allah, ya. Nah, jangan menyerahkan kehendaknya kepada Allah. Jadi kita berangan-angan yang benar, ya, para jamaah sekalian, ya. Kita mengharapkan, ya, apa yang kita inginkan dan menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut tawakal. Lanjut, ya, para jamaah sekalian, di hadis di bab selanjutnya, di bab 389, ya. Nah, sebutan itu orang atau sesuatu, ya, atau kepada hewan ternak, ya. Nah, jangan permisalan lah gitu, ya. Dia adalah laut atau sebagainya, ya. Nah, dari hadis 879, ya, dari Qatadah, dia berkata, aku mendengar Anas bin Malik mengatakan, suatu keadaan menakutkan pernah terjadi di Madinah. Ya, lalu Rasulullah SAW meminjam seekor kuda milik Abu Talhah yang dijuluki Al-Mandub. Ya, lalu beliau menungganginya. Setelah kembali, beliau bersabda, kami tidak melihat apapun, melainkan yang kami dapati adalah suatu gelombang laut, ya, seperti bencana, ya. Nah, inilah, ya, hadis ini menjelaskan keberanian Rasulullah SAW untuk segera keluar menghadapi musuh sebelum orang lain, ya. Seakan-akan musuh tersebut seperti lautan yang bergelombang, ya. Ini terjadi pada perang Khandaq, ya. Perang yang mana Salman Al-Farisi dan juga Ali bin Abi Thalib sebagai panglima membuat parit di sekitar kota Madinah agar para pasukan kafir dan juga sekutunya tidak bisa masuk, ya. Inilah, ya, yang mana kita diperbolehkan memisahkan sesuatu dengan ciptaan Allah, namun jangan sampai berlebihan, ya. Apalagi sampai memakai nama sucinya Allah, ya, nggak boleh. Sifat-sifat Allah nggak boleh kita pakai untuk memisahkan makhluk. Dan kita lanjut ke bab 390, ya. Nah, pukulan karena kesalahan mengucapkan huruf. Ini salah satu didikan, ya, para sahabat juga. Ya, dari Nafi, ia berkata, Ibnu Umar memukul anaknya atau menghukum anaknya karena mengucapkan salah huruf. Al-lahan, lahan itu salah makhraj, ya. Ini lebih sir lagi, lebih rendah lagi daripada mengucapkan huruf. Makhraj salah aja dihukum oleh Ibnu Umar, ya. Ibnu Umar ini udah kayak ayahnya, ya. Nah, keras, ya. Nah, walaupun kita nggak harus mempraktekkan, ya, karena nggak semua cocok dengan hal tersebut, ya. Nah, yang penting kita harus memperhatikan, ya, bagaimana kita mendidik anak, ya, dengan makhraj yang tepat, ya, membaca Al-Quran yang benar, ya, didik dengan benar, ya. Bukan ketika salah malah kita manja atau selain, ya. Inilah, ya, bagaimana para sahabat, ya, sangat mendidik anak-anaknya demi kebaikan anak itu sendiri, ya. Nah, kemudian di hadis 881 dari Abdul Rahman bin Ajlan, ia berkata, Umar bin Khattab pernah lewat di depan dua orang yang sedang melempar atau memanah, ya. Lalu salah satu di antara mereka berdua berkata, engkau, ya, benar, asabta, ya, maksudnya terkena, ya. Lalu Umar berkata, ya, nilai keburukan kesalahan berbicara lebih besar daripada keburukan melempar. Jadi ucapanmu itu, ya, salah, ya, asabta, ya, bukan asab tapi asabta, ya. Ini juga dicela dalam Islam, ya, para jamaah sekalian, bukan hanya para sahabat, ya. Ketika kita belajar baca Al-Quran, ya, sang tutor atau yang apa namanya guru ngajinya, ya, kalau kita lebih familiar, itu harus memperhatikan makhraj muridnya. Jangan sampai ada makhraj yang salah sehingga seperti berubah huruf, karena artinya berubah, ya. Apalagi kalau sudah tahap Al-Quran, ya, benar-benar diperhatikan makhraj, ya. Kita lanjut, ya, Om, sedikit lagi, ya, karena apa namanya kemungkinan bab ini juga nggak terlalu panjang, ya. Nah, kita lanjut ke bab 391, ya. Nah, seseorang yang mengatakan bukan sesuatu padahal ia memaksudkan adalah bahwa itu bukan sesuatu yang benar,
Ini ada ucapan yang sir, yang disembunyikan. Dari Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ya, zaujatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, orang-orang bertanya kepada Rasulullah mengenai para dukun, ya, para tukang sihir. Beliau menjawab, mereka bukan sesuatu yang bernilai, atau bukan sesuatu yang benar. Ya, lalu orang-orang berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka mengatakan sesuatu yang benar, maksudnya terjadi. Dukun ini benar-benar mengucapkan kadang benar. Gitu. Rasulullah SAW bersabda, itu adalah kata-kata yang benar diculik oleh syaitan, lalu melantunkannya di telinga pengikutnya, seperti kokokan ayam. Lalu mereka meramunya lebih dari 100 kedustaan. Apa ini maksud para jamaah sekalian? Ya. Nah, jadi memang syaitan itu, ya, mencuri berita-berita dari langit itu benar. Ya, ini hadis yang sahih, ya. Dan banyak hadis yang memperkuat hadis ini. Jadi syaitan itu benar-benar mengambil berita dari langit. Ya. Beritanya bisa jadi terambil. Namun terkadang, ya, ucapan-ucapan itu sengaja syaitan benarkan satu dan dua dari 100 kedustaan syaitan. Jadi sengaja, kadang dibenerin. Biar apa? Nanti kalau syaitan berucap kedustaan, mereka tetap percaya. Nah, ini tablis iblis. Ya. Maka orang kedukun tuh, lah, saya diramal A, diramal B, benar kok. Ya, ini tablis iblis. Ya, karena apa? Nanti kalau ada tablis atau ada peramal-ramal yang lain, dianggapnya benar. Ya, ya kadang kita lewat sosmed aja, ya, ikut-ikutan, ya. Seperti apa? Ya, hari kiamat, berapa hari lagi. Ya, wa yauzubillah min dzalik. Sampai hadis 892 882 ada yang ingin ditanyakan. Ya, masih tentang ucapan, ya. Ya, memang dalam Islam, ya, salah satu bentuk pintu amal soleh dan juga pintu keburukan itu berasal dari ucapan, ya. Nah, seperti perkataannya Ali bin Abi Thalib, ya. Nah, afwan, ya, dari hadis Rasulullah, ya, dari riwayat Ali bin Abi Thalib, ya. Al-fammu al-lisanu mislu saifu, uh, mulut itu seperti pisau bermata dua, ya. Hmm. Apa yang dimaksud, ya, para ulama tentu, ya, berittifaq, ya, bersepakat, yaitu bisa menjadikan keburukan, ya, atau bisa menjadi mudarat, yaitu keburukan yang menghasilkan mafsadat, ya, kerusakan terhadap kaum muslimin. Saat itu bentuk apa yang awal terjadinya, ya, terhadap kaum muslimin, terhadap Rasulullah SAW juga, yaitu apa? Fitnah, ya, fitnah dari kaum Quraisy, fitnah dari kaum Yahudi, fitnah dari kaum munafikin yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dan seterusnya. Itu berasal dari ucapan. Nah, sampai hadis 882 para jemaah sekalian, ada yang ingin ditanyakan tentang ucapan, ya? Atau sudah cukup insya Allah? Ustadz izin bertanya. Ya, silakan Ya, mungkin ini di luar bahasan hadis yang sedang kita bicarakan, Ya, boleh. tapi mungkin masih relate dengan ucapan adalah doa. Salah satunya adalah ini, saya terkesima dengan syahidul istighfar, Ustadz. Jadi di dalam arti itu ada kalimat yang menyatakan bahwa aku adalah hambamu, aku percaya pada janjimu, dan aku akan setia pada perjanjianku dengan semampuku, gitu ya. Uh, apakah dengan kalimat perjanjianku denganmu semampuku itu uh, ini terkesan menurut saya, ya, terkesan seperti apa ya, Membatasi manusia, gitu. ya, membatasi, atau terkesan bahwa manusia itu kurang berusaha atau kurang berupaya. Saya kurang menemukan kalimat yang kurang pas begitu, ya. Tetapi ini menurut saya seperti apa ya, janji Allah yang ringan begitu untuk hambanya.
Tetapi di satu sisi saya juga melihatnya ini kalimat yang indah ya, bahwa Allah apa, mengetahui kelemahan hambanya. Bagaimana menurut Ustadz? Jadi kita sering dengar ya Sayyidul Istighfar di Mm-mm. ulama anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya. Di sini mastata'tu yang aku mampu, ya. Maksudnya apa? Nah, di sini kita meminta agar, ya, kita menghadapi waktu, kita menghadapi amalan, menghadapi cobaan yang kita mampu menghadapinya. Itu yang dimaksud, ya. Kita beramal semaksimal yang kita mampu. Kita diberi cobaan yang mampu kita selesaikan, yang mampu kita hadapi. Jangan sampai, ya, karena kita kurang berdoa, kita kurang berzikir, Allah memberikan kita cobaan yang kita nggak bisa hadapi. Naudzubillah min dzalik. Itu salah satu adab. Jadi dalam Sayyidul Istighfar itu bagus, ya. Maknanya ada dua. Kita akan berusaha semaksimal kita, ya Allah, beribadah kepadamu seperti Rasulullah SAW yang sholat malam sampai bengkak, ya. Kita akan berusaha. Di sisi lain, berilah aku cobaan yang bisa aku hadapi. Jadi itulah makna dari doa, ya. Nah, jadi walaupun salah terjemah bahasa seperti itu, ya, aku akan, ya, berusaha menggapai wa'duka, ya, janji baikmu dan juga beribadah kamu semampuku. Ya, seakan-akan ya udah aku batalin, saya bisa segini lah. Tapi di sisi lain semampuku di sini adalah, ya, berusaha semaksimal mungkin. Itu dalam tafsir, ya, kita bisa di Fathul Bari juga ada, ya, dalam Ibnu Katsir juga ada, Riyadhus Shalihin ada, ya, tentang Sayyidul Istighfar itu masih banyak lagi ya sebetulnya. Ya, itu tentang bagaimana kita akan berusaha semampu kita, semaksimal kita, ya. Seperti Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya, mereka mampunya segitu sudah, ya. Umar mampu bersedekah dengan setengah hartanya yang ia ikhlaskan, ya sudah. Rasulullah nggak mencela, nggak harus dia seperti Abu Bakar yang mensedekahkan seluruh hartanya, ya. Nah, jadi kalau kita beramal soleh, pastikan dulu kita mampu ikhlas itu. Nah, jangan sampai kita kan harus beramal soleh dengan maksimal, tapi kita nggak ikhlas, percuma. Itu salah satu bentuk aplikasinya, ya, prakteknya. Di sisi lain, ya, aplikasi yang kedua, ya, jangan sampai kita diberi Allah cobaan, diberi Allah apa namanya ujian yang kita tidak mampu menghadapinya, ya. Itu salah satu doa yang harus kita maknai, ya. Kita semoga diberi Allah, ya, kita pasti diberi cobaan, kita pasti diberi ujian, ya. Namun ketika kita diberi cobaan, ujian, ringankanlah wahai Allah, ya, dan berilah cobaan ujian yang aku mampu hadapi, ya. Nah, jangan sampai aku nggak mampu hadapi cobaan tersebut, ya, baik secara mental maupun secara fisik. Itulah pentingnya zikir pagi petang, ya. Yang mana beberapa ulama itu mengumpulkan khusus, kan, seperti Ustadz rahimahullah, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, ya. Kalau Ustadz Firanda Antirja yang mana mengumpulkan doa-doa pagi petang itu, ya, agar kita berdoa maksimal pada saat pagi dan juga pada saat petang. Insya Allah gitu, ya. Iya, baik Ustadz. Susunan satu lagi Ustadz. Ya, Fadol. Susunan zikir doa pagi petang ini kan sangat indah ya, sangat bagus fadilahnya dan lain sebagainya. Ini terkesan mirip ya susunannya. Saya pikir ini dari ulama terdahulu, Ustadz. Oh, jadi ini rangkaian dari Ustadz yang Ustadz zaman sekarang. zaman sekarang. Zaman Oh, sekarang, oke. ya. Baik. Seperti pelajaran ini, apa namanya, akidah, ya, tauhid uluhiyah, rububiyah, itu bukan dari zaman Rasulullah, ya. Tauhid rububiyah, uluhiyah itu yang mengelompokkan apa? Para ulama, ya, agar apa? Kaum muslimin itu tahu kalau kita berakidah tuh batasannya ini, ya, tentang rububiyahnya Allah, ya. Allah itu sejatinya apa? Kita tahu dari tauhid rububiyah, agar kita mempermudah mempelajari. Kemudian cara beribadah kepada Allah itu gimana? Kita pelajari di uluhiyah, kebalik, ya. Kita pelajari di rububiyah tentang apa namanya peribadatan kepada Allah, gitu.
Nah, kita ketahui kedudukan Allah itu di tauhid uluhiyah. Nah, namun kita sejatinya kita harus mengenal Allah kan lebih dekat. Maka kita pelajari di asma wa sifat. Sifat. Ya, itulah. Yang masih banyak ya sebetulnya pelajaran-pelajaran diniyah atau agama yang sebetulnya itu dikelompokkan oleh para ulama bukan dari zaman Rasul. Ya, apalagi seperti nahu, sorof. Pada zaman Rasul nggak ada pelajaran nahu, sorof. Ya, mereka nggak kenal, mereka taunya ngomong bahasa Arab. Ya, balago, ya. Yang mana zaman sekarang itu syair itu kan termasuk dari balago, ya. Sama ilmu mantik dua itu. Gitu ya. Jadi kalau kita belajar ilmu itu memang latar belakangnya juga kalau bagusnya kita ketahui. Ya, semoga ustadz-ustadz pendai ya yang tersebar biar bisa melanjutkan estafet dakwah dengan tata cara yang benar dan ilmu yang bermanfaat lah untuk kaum muslimin ya Om. Amin ya Amin ya Rabbal rabbal Alamin. alamin. Insyaallah ada pertanyaan lagi Om? Cukup Ustadz, Cukup, syukron. Afwan wa Jazakallah iyaki khair. Om. Ya, afwan wa iyaki. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi dari jamaah yang lain? Ustadz Afwan, jadi artinya bahwa zikir pagi petang itu ditualkan oleh ustadz-ustadz yang sekarang yang kita dapati seperti Ustadz Firanda dan Ustadz Abdul Qadir Jawas. Karena di rahimahullah sepertinya ditemukan juga bahwa zikir pagi petang ini dalam kitab terdahulu dari ada syekh gitu. Nanti saya sampaikan kepada Ustadz secara langsung. Ya, ya memang zikir pagi petang ini yang memang berasal itu dari Saudi juga Om. Nah, cuman dikomplitkan lagi oleh beberapa asatidzah. Ditambahkan. Makanya setiap buku zikir pagi petang itu ada yang lebih, ada yang kurang kan. Atau tata letak doanya itu nggak urut seperti di kitab yang lain misalkan. Iya, Ya, karena betul. memang dalam ya Rasulullah tidak mempraktekkan secara langsung atau tidak mengkelompokkan secara langsung. Namun Rasulullah SAW ya berdoa di saat pagi dan petang itu dan di waktu-waktu kosong dengan doa-doa tersebut. Maka zikir pagi petang itu doa-doa utamanya para rasul dan juga para sahabat. Yang mana dikelompokkan dari para ulama ya dan juga para masyayikh yang mana diestafetkan oleh ustadz-ustadz kita agar kita mengikuti doa-doa Rasul dan juga para sahabat. Itu ya. Jadi memang itulah keutamaannya zikir pagi petang ya. Yang mana para ulama kita, ustadz-ustadz kita alhamdulillah ya. Melanjutkan apa namanya? Tali estafet ya, zikir-zikir para rasul ya, zikir-zikir Rasulullah dan juga para sahabatnya. Inilah ya keutamaan dari zikir pagi petang. Ya. Kalau gitu Om ya. Zikir pagi petang memang Masya Allah ya. Ya, kita di zaman yang penuh fitnah ini, alhamdulillah masih ada ustadz-ustadz yang bisa membimbing kita lah. Gitu. Walaupun dari kita sebagai penuntut ilmu juga harus cerdas ya Om. Mengambil sumber-sumber ilmu. Ya seperti kalau kita lihat website, jangan langsung dicomot pendapatnya. Ambillah website yang terpercaya seperti milik Ustadz Abdul Tawasikal ya. Rumaiso itu bagus. Betul. Ya. Insyaallah cukup Om ya. Ada yang mau ditanyakan lagi dari yang lain Om? Kalau sudah cukup, insyaallah sudah cukup ya. Insyaallah ya. Bila sudah cukup, kita sampai sini dahulu ya pertemuan pagi hari ini ya yang mana insyaallah ya ilmu yang kita tempuh pada pertemuan pagi hari ini menjadi amal jariah kita setelah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat amal soleh kita ketika kita ditimbang ya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, dan insyaallah kita dipertemukan ya sampai nanti bersama umatnya Rasulullah SAW memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, barakallahu fikum ya para jamaah sekalian ya. Karena minta maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan dari yang Anda sampaikan. Ya, kita tutup pertemuan pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Afwan wa